Shalom semuanya bagi kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi kita yang ada di rumah. Baiklah, kita mau bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Waktu dan tempat tidak akan menghalangi setiap orang-orang yang merindukan hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah ini. Persiapkan hati kita dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini Tuhan, pada minggu pagi ini Tuhan, kami dapat beribadah sekalipun secara online. Tapi kami percaya Tuhan, hadirat-Mu tidak terbatas Tuhan Yesus. Engkau hadir dimanapun Tuhan. Ketika Engkau menemukan Tuhan Yesus, hati yang merindukan Engkau, hati yang haus kepada Engkau, dan setiap seruan yang memanggil nama-Mu Tuhan, 2-3 orang, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa kami yang baik, Kau yang mengurapi ibadah kami dari awal sampai akhir nanti Tuhan. Dan biarlah Kau berkenan atas setiap persembahan kami, atas setiap ibadah kami. Biarlah itu menjadi Tuhan Yesus persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa kami yang baik, kami mulai ibadah ini. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita dalam nama Tuhan Yesus. Oh syaralabatakaraladabaya sande. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Engkau besar bagi kami Tuhan. Engkau besar bagi kami. Haleluya, haleluya. Oh syaralada baba baba laranda karalada baba baba lada baya sande. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap hati mempersiapkan hati dan pikirannya untuk datang menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus urapi kami. Tuhan Yesus penuhi kami dengan roh. Haleluya. 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 Biar hanya nama-Mu yang dipuji Tuhan. Biar hanya nama-Mu yang disembah. Biar semua mulut mengaku bahwa Engkaulah Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada urapan yang baru, ada minyak baru bagi setiap kami, bagi setiap umat-Mu dimanapun berada di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, Tuhan. Terima kasih yang Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau besar dan ajaib Tuhan. Engkau besar dan ajaib Tuhan Yesus. Engkau besar dan ajaib. Haleluya. Yes Tuhan, amin. Haleluya. Amin. Yes Tuhan, kami yang baik. Haleluya Tuhan Yesus, amin. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan
di atas segala raja. Amin. Amin. Mari kita tetap percaya bahwa Dia akan datang untuk menjemput orang yang percaya. Amin. Semua percaya akan menuju satu kota tanpa malam. Amin. Amin. Mari semua bangkit berdiri, yang di rumah kita mau mengangkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Ya, semua yang di rumah boleh bertepuk tangan. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan. Haleluya, amin. Satu kota tanpa malam di Yerusalem, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhan. Aku rindu ke sana. Amin, amin. Semuanya masih bertepuk. Yes, amin. Satu kota tanpa Yerusalem, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersamanya. Semua katakan, inilah harapanku. Yes, tujuan hidupku, dalam hidupku ingin bertemu Yesus Tuhan, Raja damai dalam inilah harapanku, tujuan hidup dalam hidupku ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai dalam hidup, Raja damai dalam hidup, Raja damai. Yes, ada satu sobatku yang setia. Amin. Dialah siapa? Ada satu sobatku yang setia. Haleluya, yes. Tak pernah dia tinggalkan. Yes, amin. Katakan itu dengan iman. Waktu aku susah, waktuku sendirian. Amin. Dia selalu menemani. Namanya siapa? Ayo. Namanya Yesus. Amin. Amin. Nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus. Haleluya. Saudara yang di rumah, ini pujian bukan hanya sekedar kata-kata, tapi biarlah ini menjadi prinsip setiap kehidupan kita. Janji kita kepada Tuhan, ada satu sobatku yang setia. Amin. Amin. Ada satu sobatku yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan. Dia tinggalkan. Amin. Di waktu aku susah, waktuku sendiri, Dia selalu menemani. Namanya Yesus.
bisa jalan-jalan. Ada waktunya nanti jalan-jalan. Waktunya hari ini adalah kita stay di rumah, kita banyak berdiam diri bersama Tuhan. Amin. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, firman Tuhan adalah kekuatan kita. Ada pernyataan Tuhan, biarlah kita berlindung di bawah sabdanya. Kita berlindung di dalam naungannya. Jadikan firman menjadi bagian kehidupan kita yang membentuk setiap pribadi kita. Bahkan dalam keadaan yang sangat genting pada hari ini, bahkan dalam keadaan yang sangat menyedihkan bagi seluruh dunia, itu tidak membuat kita takut. Karena itu Tuhan tahu apa yang terbaik bagi setiap umatnya. Mari beri diri kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu Tuhan. Di tangan-Mu bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana. Ku mau seperti Yesus-Mu. Mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Muliakan nama. Mari kita angkat lagi pujian ini bersama-sama. Kita masih tetap berdiri yang di rumah. Haleluya, kita mau lebih lagi. Kita mau lebih dekat kepada Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk menerima benih firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Haleluya, minta Roh Kudus untuk tetap memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, urapi setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Dimanapun kami berada, berikan kami hati yang fokus, pikiran yang fokus. Roh Kudus, Kau yang berdaulat, Kau yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Penuhi kami dengan otoritas-Mu ya Allah. Bagaikan bejana, mari angkat pujian ini lebih dalam lagi. Amin, amin, amin. Bagaikan bejana, amin, siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu Tuhan. Di tangan dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui
pada ibadah kami pagi ini. Kami rindu Roh Kudus memulihkan kami, memenuhi kami dengan harapan yang baru, sehingga hidup kami semakin disempurnakan pengharapan yang daripada Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus yang memberikan kami pengertian, Roh Kudus mengurapi pendengaran kami, hati kami, pikiran kami, sehingga ketika firman-Mu diberitakan, firman-Mu mencipta sesuatu yang baru dalam hidup kami. Aku berdoa buat sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah. Tuhan, berikanlah hati yang lapar dan haus akan firman kebenaran-Mu dalam hidup mereka, sehingga hati mereka menjadi tanah yang baik yang siap ditaburi dari benih firman-Mu, sehingga benih firman itu bertumbuh dan menghasilkan buah sampai 100 kali lipat ganda. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah sementara firman ini diberitakan, Roh Kudus memberikan kami pemahaman, memberikan kami pengertian, dan Roh Kudus bekerja sama dengan hamba-Mu untuk menyampaikan pesan Tuhan bagi kami semua yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah. Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kita semua sehat. Bukan karena gagah dan kuat kita, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, dalam situasi kita sekarang ini, situasi yang sangat mencekam, menakutkan, banyak orang ketakutan, tetapi firman Tuhan berkata, Dia akan menyertai kita. Jangan takut, jangan bimbang. Kalau ketakutan itu datang memenuhi pikiranmu, berseru kepada Tuhan. Tuhan pasti menyertai kita. Dan datanglah berlindung kepada perlindungan Tuhan. Sebab Dia adalah perlindungan kita yang sempurna. Amin. Amin. Saya harap kita semua percaya kepada janji Tuhan. Baik yang ada di sini, yang ada di rumah. Mari kita percaya kepada firman Tuhan. Dan pagi hari ini, mari kita membuka Alkitab kita yang ada di sini. Buka Alkitabnya yang di rumah. Buka Alkitabnya. Kita membaca dalam buku 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Sekali lagi saya akan ulangi. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Sudah dapat semua? Yang di rumah sudah dapat semua? Saya akan membaca, Bapak Ibu Saudara boleh memperhatikan dengan baik-baik. Beginilah firman Tuhan. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin. Amin. Firman Tuhan ini sangat memberikan keyakinan dan menguatkan hati kita. Karena dikatakan apabila umatku dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan,
Sekarang ini kita seperti yang saya katakan tadi, banyak dihantui oleh ketakutan. Mau salam kawannya pun kadang takut, ya. Tetapi kita tetap mengikuti peraturan, jaga jarak, jangan dulu bersalaman. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, jangan kita larut di dalam ketakutan. Kita harus tenang, kita percaya kepada perlindungan Tuhan. Nah, melalui 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 ini, kita akan diberikan pengertian atau kita bisa melihat ada 4 syarat untuk kita sebagai umat Tuhan mengalami pemulihan dalam hidup kita. Secara pribadi mengalami pemulihan di keluarga kita, mengalami pemulihan di gereja Tuhan, mengalami pemulihan di masyarakat, di kota kita, di bangsa kita. Nah, kita melihat sekarang banyak wabah atau sering dikatakan virus corona yang menakutkan orang. Tetapi kuasa Tuhan lebih dahsyat dari situ. Nah, sekarang persoalannya, percayakah kita akan kuasa Tuhan? Kalau kita percaya akan kuasa Tuhan, maka Tuhan menyatakan perlindungannya dalam hidup kita. Nah, ada 4 syarat tadi yang kita dapat mengalami pemulihan, bahkan kebangunan rohani dalam hidup kita. Wabah dijauhkan dari hidup kita, dari kota kita, dari bangsa kita. Syarat pertama adalah merendahkan diri atau merendahkan hati. Kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita tanpa kita sadari kita menyombongkan diri kita kepada Tuhan. Kalau kita berhasil, kita menganggap ini karena aku pintar. Kalau kita yang berbisnis, bisnis kita bagus, lancar, karena aku tahu mengatur strateginya. Atau pemasarannya, saya menguasainya. Tanpa kita sadari, kita mengandalkan kekuatan kita di hadapan Tuhan. Tetapi firman ini mengajak kita supaya kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita menyadari seringkali kita gagal menghidupi firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Kadang-kala tanpa kita sadari di rumah kita satu hari kan dikatakan tinggal di rumah. Kita di rumah satu harian, waktu kita lebih banyak apa? Dengan memakai gadget kita, melihat di Facebook atau apa saja. Waktu yang sisa kita berikan bersekutu dengan Tuhan. Seharusnya kita akan memberikan waktu kita lebih banyak bergaul karib dengan Tuhan. Kalau kita menyediakan waktu kita lebih banyak bergaul karib dengan Tuhan, mencari Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka kita tidak akan khawatir, kita tidak takut, karena kita sudah membaca dari firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, Dia akan menyertai kita. Oleh sebab itu, kita harus memiliki komitmen kita, memperbaharui komitmen kita untuk sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan dengan setia. Kita harus membuat waktu kita lebih banyak bersekutu dengan Tuhan daripada memikirkan hal-hal yang lain. Dan kalau kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan kita menyadari bahwa kita adalah miskin secara rohani. Kalau
kita menyadari kita miskin secara rohani, maka kita akan selalu bergantung kepada Tuhan. Maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Seperti yang dikatakan dalam buku Matius pasal 5 ayat 3. Bapak Ibu yang di rumah boleh buka Alkitabnya, Matius pasal 5 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Amin. Luar biasanya. Kalau kita merasa diri kita tidak ada apa-apanya, kita merasa miskin di hadapan Tuhan, maka kita disebut orang-orang yang berbahagia. Kenapa kita disebut orang yang berbahagia? Karena kitalah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, kalau kita melihat di dalam buku Roma, apakah itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi adalah damai sejahtera oleh Roh Kudus. Kalau tiap hari hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, masih takut dengan virus corona? Bagaimana Bapak Ibu yang ada di rumah masih takut? Masih takutkah tidak makan? Karena hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Maka kita akan mampu mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Ekonomi lagi nggak stabil, pekerjaan tadinya bekerja disuruh tinggal di rumah, berarti gajinya kurang. Kita harus mengucap syukur, karena itu adalah firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kalau kita lagi stabil ekonomi kita, lagi keadaan kita aman, mengucap syukur itu lebih gampang. Daripada ketika tidak stabil ekonomi kita, masalah di hadapan kita, atau seperti sekarang ditakuti oleh atau menakutkan wabah sekarang. Tapi kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, yang kedua, kita akan melihat syarat yang kedua, berdoa. Tadi yang pertama apa? Merendahkan hati di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua berdoa. Kita sebagai umat Tuhan harus berseru dengan sungguh-sungguh kepadanya dan memohon kemurahan Tuhan. Dan kita harus memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan melalui doa kita. Jadi kalau kita memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, kita mendengar suara Tuhan dan kita didengar oleh Tuhan. Kita mengenal suara Tuhan dan mengikutinya, dan ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mengenal suara kita. Seperti Yohanes pasal 10 itu, domba-dombaku mengenal suaraku dan aku mengenal suara domba-dombaku. Karena ada hubungan yang karib, hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi kita harus menyediakan waktu kita dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh, tidak putus-putusnya. Kita terus berdoa sampai sesuatu terjadi. Jangan kita terus tawar hati atau berhenti berdoa. Lalu kita berkata, udah setahun, udah 2 tahun,
Sudah 3 tahun aku berdoa buat topik doa saya, Tuhan belum jawab-jawab. Ya sudahlah, gak perlu lagi berdoa, gak ada gunanya. Tidak boleh seperti itu, tetapi kita harus berdoa sampai sesuatu terjadi. Dan kalau kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan menjawab dari surga. Nah, kita melihat di Yakobus pasal 5 ayat 16b dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Amin. Jadi kalau mau melihat kuasa Tuhan dinyatakan dan doa kita berkuasa, berdoalah dengan yakin dan dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang pengalaman kita kalau kita berdoa, sementara kita berdoa buat sesuatu yang kita doakan, pikiran kita jalan, dijawab enggak ya? Dijawab enggak ya? Dan kita sudah akhiri doa kita, amin. Masih ragu kita. Doa yang seperti ini tidak dijawab oleh Tuhan. Tetapi doa yang sungguh-sungguh dan yakin besar kuasanya. Nah, yang ketiga, syarat yang ketiga, mencari wajahku. Nah, dikatakan di sini mencari wajahku. Maksudnya mencari wajah Tuhan. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebagai murid Yesus, kita harus tekun mencari wajah Tuhan. Dan kita merindukan Dia dengan segenap hati kita. Merindukan hadiratnya. Bukan sekedar kita ingin luput dari masalah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, masa wabah virus corona ini yang jarang berdoa, berseru kepada Tuhan. Tetapi hanya satu tujuannya, supaya wabah ini dilalukan Tuhan. Dan mungkin ada orang-orang membuat janji-janji manis kepada Tuhan. Kalau aku dilepaskan dari masalah ini, kalau wabah ini tidak mengena kepadaku, aku akan sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Dan ada juga mungkin yang sudah mengalami dan membuat janji manis kepada Tuhan. Kalau ini dilalukan dari hidupku, aku akan setia mengikut Tuhan. Ketika masalah berlalu, lupa janji kepada Tuhan. Atau kadang kalau orang mengingatkan, janjimu kepada Tuhan akan serius ikut Tuhan. Itu kan cuma melunakkan hati Tuhan, biar dijawab doaku. Itu hanya janji-janji, kalau istilah janji calling, ya. Janji-janji manis, memberikan harapan kosong. Ingat, Tuhan tahu motivasi kita. Tuhan mengenal kita. Jadi kalau kita mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada masalah, tidak ada masalah, kita sungguh-sungguh menjalin hubungan yang karib dengan Tuhan. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat doa kita dan lewat kita membaca firman Tuhan. Coba kita melihat 2 Timotius 3 ayat 5. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita buka Alkitab kita. 2 Timotius 3 ayat 5 berkata seperti ini. Beginilah firman Tuhan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Dan ibadah yang seperti ini adalah rutinitas tanpa mengalami Tuhan. Atau sering dikatakan ini yang disebut ibadah agamawi. Secara kasat mata orang melihat kita orang
orang yang tekun beribadah, orang yang tekun berdoa. Tetapi pada hakikatnya di hadapan Tuhan, kita hanya menjalankannya secara lahiriah tanpa mengalami Tuhan. Itulah seperti yang saya katakan motivasinya. Biar aku sembuh, biar aku diberkati, dia berdoa. Kalau doanya tidak dijawab oleh Tuhan, maka dia berkata Tuhan itu tidak ada. Marah sama Tuhan. Tidak ada jalannya kita marah sama Tuhan. Dan kadang-kadang berkata Tuhan tidak ada. Karena dia tidak menjawab doaku. Kalau Tuhan tidak ada, siapa yang memberi kehidupan bagi kita? Kalau Tuhan berkata, sekarang buat kamu berhenti bernapas, adakah seseorang yang bisa memperpanjang hidupnya? Itu sebabnya kalau kita melakukan ibadah kita, biarlah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan yang keempat, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Kita sebagai orang Kristen harus sungguh-sungguh bertobat. Jangan kapok. Kalau kapok, contohnya karena dia dilarang, dia nekat lalu mengalami masalah, kapok aku. Dan besok ulangi lagi. Tapi bertobat yang dimaksud menurut firman Tuhan, kita menyesali perbuatan kita dan meninggalkan dosa-dosa itu, dan kita tidak akan mengulanginya lagi. Jadi berbalik dari jalan kita yang jahat dan bertobat sungguh-sungguh. Kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kadang-kadang kita dosa yang kita lakukan itu sepertinya tersembunyi, ya. Kadang-kala kita tidak menyembah pohon besar, tidak menyembah berhala, patung-patung. Tetapi ilah zaman ini seringkali menguasai hidup kita, termasuk gadget kita. Habis waktu baca firman Tuhan, tidak ada waktu. Kita harus bertobat, kita meninggalkan ini, penyembahan kepada berhala modern, ilah zaman ini. Kita harus tinggalkan dan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Maka ketika kita menghampiri Yesus dan menerima Dia menjadi juru selamat kita, dan kita minta pengampunan, maka Dia menyucikan kita dan mengampuni dosa kita. Nah, seperti yang tertulis dalam buku Yeremia pasal 25 ayat 5 dikatakan begini. Yeremia pasal 25 ayat 5. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah kita meninggalkan dosa-dosa kita dan berbalik kepada Tuhan. Mengakui Dia menjadi Tuhan dan yang menguasai hidup kita. Nah, kalau sudah yang 4 syarat tadi kita lakukan, maka janji Tuhan ada 3 janji Tuhan yang kita terima dalam hidup kita. Tuhan akan menepati janjinya dalam hidup kita. Tadi memulihkan keadaan kita. Kalau kita sedang sakit, Tuhan menyembuhkan kita. Kalau kita sedang kekurangan, Tuhan mencukupkan keperluan kita. Nah, kita akan melihat ada 3 janji Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama adalah Dia akan menghalau murkanya atau menjauhkan murkanya, menghalau wabah
mendengarkan seruan kita dan menjawab doa kita. Seperti yang tertulis dalam 2 Tawarik 7 ayat 15. Boleh buka Alkitabnya, 2 Tawarik 7 ayat 15 dikatakan, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Jadi dengan kata lain, Tuhan memulihkan kita dan sebagai pertandanya Dia memberikan kita anugerahnya, sukacita, kasihnya di dalam hidup kita. Dia menunjukkan belas kasihannya kepada kita. Dan ketika kita berseru kepadanya, Dia akan menjawab kita seperti dalam buku Yeremia pasal 33 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi kalau kita berseru dengan sungguh-sungguh, Tuhan menjawab doa kita. Janji yang kedua, Allah akan mengampuni dosa kita, menyucikan kita dari segala dosa kita dan memulihkan keadaan kita, juga memenuhi kita dengan damai sejahtera dan menuntun kita dalam kebenaran, dan kuasanya selalu hadir di dalam hidup kita. Jika kuasa Tuhan sudah turun hadir di dalam hidup kita, apakah masih ada yang kita takutkan? Tidak ada. Karena Dia yang hadir di dalam hidup kita dan menyertai kita. Wabah apapun Tuhan akan lalukan. Dan seandainya pun wabah itu mengena kepada kita, tapi dia tidak membahayakan hidup kita. Karena Tuhan menyembuhkan kita dengan kuasa darah Yesus. Jadi jangan salah kita berpikir bahwa orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh tidak akan pernah sakit. Bukan seperti itu janji Tuhan. Kita bisa sakit, tubuh kita bisa sakit, tapi penyakit tidak menguasai hidup kita. Penyakit itu Tuhan izinkan dalam hidup kita supaya nyata pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah, yang ketiga, Allah akan memulihkan umatnya dengan memberikan kebangunan rohani, dan juga negeri kita dipulihkannya. Dia mencurahkan berkat jasmani dan berkat rohani. Karena Tuhan ketika memberkati selalu rohani dan jasmani. Dan Roh Kudus memenuhi kita, Roh Kudus menuntun kita di jalan yang benar. Inilah janji Tuhan, ketiga janji Tuhan ini dalam hidup kita. Nah, janji yang pertama tadi adalah menghalau wabah atau menjauhkan murkanya dari orang-orang yang berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan janji yang kedua, Tuhan mengampuni dosa kita dan memulihkan keadaan kita. Dan yang ketiga, Tuhan memulihkan kita secara pribadi, memulihkan keluarga, memulihkan gereja, memulihkan kota kita, memulihkan bangsa kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, dalam situasi yang sangat menakutkan banyak orang sekarang ini, yang harus kita lakukan adalah merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, berdoa dan berjaga-jaga dan mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita beribadah, jangan ibadah kita rutinitas, tetapi kita harus mengalami Tuhan,
mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kita akan sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan segala dosa kita, kebiasaan buruk kita, dan menghidupi firman Tuhan setiap hari. Gaya hidup kita selaras dengan firman Tuhan tiap hari. Oleh sebab itu saya akan ingatkan kita kembali, berdoalah dan berjaga-jagalah, karena kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sudah dekat. Sudah diambang pintu. Jangan lupa, serahkan hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu malam ini. Kami mendengarkan firman-Mu. Ada 4 syarat yang harus kami lakukan supaya kami mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang susah dihiburkan di dalam nama Yesus. Jika kami mengalami melakukan yang 4 syarat tadi, maka ketiga janji-Mu itu menjadi bagian kami. Tuhan, aku mengangkat tangan ini, orang-orang yang mendengarkan firman-Mu ini, yang ada di sini dan yang di jemaat-Mu di rumah. Biarlah firman-Mu, Tuhan, Engkau tuliskan di loh hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, yang ada di sini dan yang ada di rumah, apapun persoalanmu sekarang, jika Bapak Ibu ada penyakit, letakkan tangan kananmu di mana tubuhmu yang sakit. Jika mengalami persoalan hidup, angkat tanganmu kepada Tuhan. Serahkan segala pergumulanmu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya dalam hidupmu. Jika Bapak Ibu terikat dengan kebiasaan buruk, katakan kepada Tuhan, aku mau bertobat Tuhan, aku mau meninggalkan dosa-dosaku. Sebutkan kebiasaan burukmu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita meninggalkan itu semua. Tuhan, aku berdoa kepadamu malam ini. Yang sakit sembuhkanlah di dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan, berikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan, yang melakukan kebiasaan buruk dan mau bertobat, berikan kekuatan untuk meninggalkan itu dan menghidupi firman kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti ibadah di rumah yang dipandu secara live streaming dari website gereja PSGA Calvary Family. Nah, saya percaya Bapak Ibu sudah diberkati melalui ibadah, pujian penyembahan, bahkan khotbah yang sudah disampaikan. Saya percaya ini akan menguatkan Bapak Ibu, khususnya di tengah-tengah wabah virus corona ini. Nah, Bapak Ibu sekasih dalam nama Yesus, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan mengenai pelayanan gereja ini. Yang pertama adalah bahwa ibadah kita untuk ibadah Paskah tanggal 10 ini, 10 April akan kita lakukan di gereja. Tapi pemerintah hanya mengizinkan kita hanya 30 orang saja yang boleh mengikuti ibadah Paskah di gereja. Itu sebabnya buat keluarga yang memiliki anak kecil, kami mohon untuk tetap melakukan ibadah Paskah di rumah, karena kita akan juga pandu secara live streaming dari gereja. Tapi kami mengundang Bapak Ibu yang mungkin bisa hadir, tapi kita dibatasi 30 orang maksimal untuk bisa mengikuti ibadah langsung di ruangan ibadah gereja kita. Nah, yang kedua adalah bahwa ibadah kita setiap hari Minggu, ibadah Minggu Raya, masih akan kita lakukan secara live streaming menunggu perintah atau anjuran atau informasi berikutnya dari pemerintah mengenai ibadah di ruangan gereja. Dan yang ketiga Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu sudah menerima buku pemuritan yang baru diberikan yang berjudul Bebas dari Rasa Takut.
pastikan Bapak Ibu mengikutinya, dan saya akan live streaming dari hari Selasa, Rabu, Kamis, akan live streaming kepada Bapak Ibu untuk mengadakan pembelajaran atau Bible study kepada Bapak Ibu, dan membimbing Bapak Ibu untuk menggunakan buku yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu. Dan saya percaya ini akan memberkati Bapak Ibu, khususnya pada saat ini di tengah-tengah situasi pandemik ini akan menolong kita untuk bebas dari rasa takut. Nah, kalau Bapak Ibu belum mendapatkan buku ini, tolong hubungi kami supaya kami bisa memberikan kepada Bapak Ibu. Selanjutnya mengenai persembahan Bapak Ibu kumpulkan ke gereja atau ke bendahara gereja dan menginformasikan kepada sekretaris gereja Evasian mengenai jumlah persembahan, karena kita mau mencatat persembahan dengan baik dan pemasukan gereja dengan baik. Nah, berikutnya kami mengucapkan selamat datang dan bergabung buat Bapak Ibu atau saudara yang baru pertama kali terkoneksi terhubung dengan ibadah kita secara online. Kami mengucapkan selamat datang. Kami percaya kedatangan atau kehadiran Bapak Ibu di rumah dengan live streaming adalah sesuatu yang luar biasa bagi kami, dan kami percaya Bapak Ibu diberkati dengan ibadah kami ini. Dan kami juga mendorong Bapak Ibu supaya tetap menjaga kesehatan di rumah, dan juga kita belajar Alkitab, disiplin merenungkan firman Tuhan siang malam, karena kami percaya ketika kita hidup dalam firman Tuhan, maka Tuhan akan menjamin hidup kita, Tuhan menolong kita, Tuhan memberi kita kekuatan. So, saudara, selamat hari Minggu, God bless you. Silakan dulu. Amin. Bapak Ibu semuanya, saudara kami yang ada di rumah, amin, kita diberkati oleh firman Tuhan. Dan waktunya saat ini untuk semua jemaat yang ada di rumah, kita boleh mengumpulkan persembahan masing-masing di setiap tempat yang ada. Baiklah, sebelumnya kita akan berdoa buat persembahan. Kita semuanya persiapkan hati kita. Kita berdoa, Bapa kami yang ada di kerajaan surga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan, buat kebenaran yang sudah kami dengarkan Tuhan Yesus. Ajar kami untuk hari demi hari belajar untuk merendahkan hati kami Tuhan. Bukan kuat gagah kami, tapi karena kasih karunia-Mu yang selalu melimpah dalam hidup kami. Bapa, sidang jemaat-Mu Tuhan, umat-Mu akan memberi persembahan Tuhan. Mereka yang ada di rumah pada saat ini juga akan mengumpulkan persembahan. Dan biarlah persembahan ini Kau berkati Tuhan Yesus, guna Tuhan Yesus untuk pelayanan ini. Dan terima kasih Bapa kami yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih. Semua jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita angkat pujian ini. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanmu segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanmu terimalah Tuhan, persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih buat jemaat Tuhan yang sudah mengumpulkan persembahannya di rumah. Dan untuk pengumpulan sesuai dengan instruksi yang sudah kita dengar dari gembala sidang kita,
dan sesuai dengan warta yang sudah dibagikan dapat dikumpulkan kepada bendahara kita atau sekretaris gereja. Terima kasih, kami serahkan kepada hamba-Nya. Kita mengakhiri ibadah kita. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, yang ada di rumah dan yang ada di sini, mari kita berdiri bersama, kita mengakhiri ibadah kita, kita nyanyikan pujian, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak, aku bersyukur di penghujung ibadah kami ini, Kau Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Kau memberkati kami semua. Kau memberkati umat-Mu Tuhan, sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah mengikuti ibadah live streaming ini Tuhan. Kau memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. Engkau menjauhkan malapetaka dari hidup kami. Perlindungan-Mu menjadi milik kami. Tuhan, jika ada di tengah-tengah sidang jemaat-Mu yang sakit, sembuhkanlah di dalam nama Yesus. Yang lemah imannya dikuatkan di dalam nama Yesus. Yang merasa ketakutan dikuatkan dan diberikan penghiburan dan keberanian yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau memberkati semua pelayan-pelayan-Mu yang mengambil pelayanan di ibadah pagi ini. Worship leader, singer, pemain musik, Engkau urapi dan berkati berlimpah-limpah. Sidang jemaat-Mu yang di rumah yang mengikuti ibadah ini, Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan sekali lagi kami Tuhan berseru kepadamu, Tuhan pulihkan kota kami, pulihkan bangsa kami, pulihkan umat-Mu Tuhan. Biar kami tiap hari dipenuhi dengan urapan yang baru daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terimalah berkat yang dari Tuhan, anugerah besar dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Amin. Selamat